menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dipersilakan. Memberi salam. Mantu. Ya, kita mulai aja ya. Jadi kita akan membahas tentang seberapa kenal aku dengan impian aku. Jadi kita akan menelusuri nih kira-kira impian kalian masing-masing itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, sebelum itu saya mau absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapa aja yang nggak masuk? Oke, masuk semua. Oke, masuk semua ya, lengkap ya. Oke. Nah, kita sudah perkenalan. Oh iya, kalian mungkin belum pernah ketemu saya ya sebelumnya. Saya Anastasia Cantika, biasanya dipanggil Ibu Anas. Di sini saya akan membawakan materi tentang impian untuk kalian, membantu kalian mengenal impian kalian masing-masing. Dan kalian di sini sebagai peserta didik, peserta bimbingan klasikal, di mana kalian akan bersama-sama nih berdiskusi dengan kita sama-sama untuk membahas mengenai impian itu. Nah, saya harap kalian bisa kondusif ya mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang mau berpendapat, itu boleh banget. Nah, kenapa sih kita membahas soal impian ya? Seberapa kenal aku dengan impian aku? Karena tujuannya, kita itu kan punya tujuan hidup ya. Kita punya alasan. Ya, sekarang masuk. Ya, sambil baca ya. Oke. Tujuannya, kenapa kita perlu mengenal impian kita? Karena kedepannya kita kan pasti punya tujuan hidup ya. Nah, tujuan hidup itu tuh membantu kita untuk tetap berjuang mewujudkan impian kita. Nantinya kita benar-benar bisa tahu nih kira-kira apa sih alasan saya bertahan hidup, apa sih alasan saya untuk tetap melanjutkan masa depan saya, seperti itu. Nah, oke. Saatnya kita bermain dulu. Ada game namanya Tepuk Pagi Siang Malam. Ada yang tahu? Ada yang belum ya? Oke. Nah, ini bakal melatih konsentrasi kalian. Jadi, kalau misalnya saya bilang pagi, tepuk sekali. Kalau siang, 2 kali. Tapi kalau malam, tidak tepuk sama sekali. Oke, kita coba ya. Pagi, siang, malam. Malam belum nih. Oke, ulang ya. Pagi, siang, malam. Siang, siang, malam. Pagi, pagi, malam. Malam, pagi, siang, siang. Oke, betul, siap ya. Nah, selanjutnya saya akan meminta kalian untuk memejamkan mata kalian. Coba duduk relax. Pejamkan mata kalian. Yo, fokus dengan diri kalian sendiri ya. Bayangkan apa sih impian kamu? Coba dibayangkan kira-kira pekerjaan apa yang akan kalian kerjakan di masa depan. Lalu kira-kira apa sih harapan-harapan besar yang kalian punya? Lalu coba dikuatkan lagi bayangan itu tentang impian kalian. Kira-kira apakah ini benar-benar impian aku? Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Kalau kalian perjelas lagi bayangannya, kira-kira menurut kalian sudah mantap belum sih dengan impian itu? Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri? Atau justru sebenarnya kalian masih tanya kanan kiri tentang impian kalian, padahal itu bukan
yang kalian inginkan. Dan mungkin sekarang kalian sudah menginjak kelas 11, mungkin peminatan kalian terasa menjenuhkan, melelahkan. Kalian mungkin berpikir, kok jadi nggak cocok ya sama saya? Kok jadinya cita-cita saya bergeser ya? Kok jadi nggak kelihatan ya karir saya kok jadi rencana karir saya kok jadi abu-abu seperti itu. Coba kalian lihat lagi, apa sih sebenarnya potensi kalian? Apa sih yang sebenarnya kalian mau? Kira-kira gimana sih cara kalian untuk meraih impian itu? Seberapa kenal kamu dengan diri kamu sendiri? Seberapa kenal kamu dengan impian kamu masing-masing? Dan seberapa dekat kamu dengan diri kamu? Sambil tetap mengatur nafas. Kalau kalian sudah selesai membayangkan impian kalian, kalian boleh perlahan membuka mata. Mana? Tadi kebayang nggak? Bayang. Mungkin ada yang masih ragu ya dengan dirinya sebenarnya apa sih yang aku pengen gitu. Ada nggak? Atau udah mantap semua nih impiannya? Mantap. Udah mantap? Mantap. Oke, bagus. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Jadi kegiatan selanjutnya kita akan menonton video motivasi. Setelah itu nanti kita akan merefleksikan video dan saya juga akan memperkenalkan konsep Ikigai. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu juga. Kita telusuri lebih dalam setelah ini. Gimana kalian, ada yang mau bertanya dulu? Udah cukup? Udah siap? Ya. Siap ya? Oke, kita mulai. Siap. Saya yakin sebenarnya bukan yang kamu nggak tahu apa kemampuan kamu sih. Kamu tahu. Dan kalau saya suruh paksa gitu kan, coba tuliskan 3 hal yang paling kamu bisa. Gitu pasti kamu bisa gitu. Cuma sometimes kadang-kadang pertama orang itu nggak aware. Jadi mereka selalu dengar dan tanya pendapat orang lain, gimana menurut dulu, gimana segala macam gitu. Jadi mereka terlalu sering kepoin orang lain, tapi mereka nggak jarang untuk mengepoin diri kamu sendiri. Jadi saran saya paling penting adalah nanya passion saya, gimana cara mencari passion gitu kan, cari kelebihan di mana. Saya bilang passion dan kelebihan itu bukan untuk dicari, tapi untuk disadari gitu. Dan untuk menyadari ya berarti kamu jangan tanya kiri kanan, kamu tanya ke diri kamu sendiri. Have a personal time, gitu. Kamu sit down, kamu bisa tulis apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, gitu kan. Terus kalau bisa di dalam hidup kamu nih, kalau misalnya kamu pernah mendapatkan achievement atau mungkin orang pernah memuji kamu, itu biasa tentang apa. Kalau misalnya kamu kerja di kantor gitu kan, biasanya orang tuh cari kamu tentang apa, kamu dikenal sebagai apa, paling rajin kah, paling IT kah, paling apa kah gitu. Jadi menurut saya it's time for you to list down a lot of other things. Apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa gitu. Apa yang bisa kamu berikan orang-orang sekitar kamu. Terus kalau misalnya teman-teman kamu biasanya minta tolong ke kamu, biasanya mereka minta tolong apa sih ke kamu. Nah itu is one of the clue gitu. Nah tapi kalau misalnya kamu masih muda, maka tanya juga tergantung usianya berapa ya. Tapi kalau misalnya kamu masih remaja, 17 tahunan, 20 tahunan, cara untuk bisa menggali potensi dan passion adalah ya dengan explore. Because teenager umur 19 tahunan, umur belasan tahun, apalagi sebelum umur 30, is really time for you to really explore. Belajar mencoba banyak hal, tapi sambil mencoba itu ya kamu aware gitu. Coba jalani kerjaannya dan dirasakan gitu, apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa. Well, again, sometimes satu hal yang paling fatal yang kita bisa lakukan adalah kita merasa bahwa kita adalah korban. Saya korban Miss Mary, saya enggak. Kalau kita merasa diri kita korban itu kan seakan-akan kayak nggak berdaya ya. Korban itu kan maksudnya kayak you cannot do anything gitu kan, kayak udah pasrah aja gitu. Nah, and that's wrong. You are not a victim. Kamu punya pilihan, kamu bisa punya pilihan untuk menjauh. Ya kan, kamu bisa punya pilihan untuk menceritakan itu ke orang yang bisa membantu kamu. Mungkin tergantung, maksudnya nih definisi bullynya itu seperti apa, apakah bully perkataan atau bully secara fisik. Kalau misalnya you cannot really help yourself, you have to really talk to someone you can really help
help you, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah avoid lingkungan-lingkungan hal seperti itu. Terus sebenarnya kalau nggak bisa dibuat gimana? Saya ketemu dengan mereka. tapi satu hal yang penting, yes ini benar ya. Kadang-kadang kita mungkin ada certain environment, apalagi itu misalnya orang dekat yang terlalu ngomong dan kita nggak bisa. Oke, nggak peduli apa yang orang bilang kepada kamu, tapi yang paling penting adalah apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri setelah mereka bilang itu ke kamu. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, contoh nih saya kasih tahu ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang, misalnya kamu bodoh gitu kan, kalau kamu percaya ya makanya kamu akan merasa, tapi kalau kamu yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri itu berbeda, ya kan, nah, itu akan jadi hal yang berbeda. Jadi again, ya kita nggak bisa mengendalikan apa orang ngomong kita ya, tapi kita bisa mengendalikan respon kita dan apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri, itu lebih penting sih. Sesuatu yang berlebihan yang mungkin kita nggak tahu, terus salah satunya kayak kita harus menyadarkan diri kita bagaimana cara kita bisa menggunakan kelebihan kita, dan jika kita menggunakan hanya menggunakan mereka atau orang lain, kamu nggak mungkin nggak bisa melakukan hal itu. Justru hal yang kayak itu kayak harusnya jadiin suatu acuan buat kita kalau kita bisa melakukan hal yang mereka bilang kita nggak bisa. Oke, tepuk tangan buat Anita. Dapat memotivasi kalian juga gitu ya. Look yourself first. Jadi daripada tanya kanan kiri, kamu sadari gitu di dalam diri kamu, apa sih yang aku punya, apa sih yang aku mau, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak apa sih ikigai itu? Ada yang pernah dengar mungkin meskipun nggak tahu artinya? Belum ya? Oke. Ini ikigai ini tuh berasal dari Jepang, ada istilah Jepang, dan ini juga beberapa buku dan ada buku lainnya juga tentang ikigai yang membahas tentang ikigai. Nah, tapi ikigai itu apa sih? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, saya mau salah satu ada yang membacakan di sini arti ikigai, ada yang mau baca aja? Oke, kamu. Ikigai adalah keseimbangan sempurna antara keterampilan, pengetahuan, dan kegiatan terhadap apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan apa yang dapat mereka bayarkan, dan apa yang dibutuhkan dunia atau lingkungan di sekitarmu. Oke, nama kamu siapa? Bagus Julian, Pak. Terima kasih Bagus, ya benar ya. Jadi ikigai itu keseimbangan yang sempurna antara hal yang kamu sukai di sini, hal yang kamu sukai, hal yang kamu kuasai, hal apa yang bisa membuat kamu dibayar, dan apa yang dunia butuhkan. Tapi di sini tuh dunia butuhkan maksudnya bukan dunia seluas itu ya, tapi coba lihat dari lingkungan sekitar kamu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, oke, ikigai ini berarti alasan untuk menjadi atau tujuan hidup, seperti itu. Nah, di sini ada 4 lingkaran. Ikigai ini gabungan dari semuanya. Saya jelasin satu-satu ya, kalau bingung pasti bingung lah ya, karena baru banget kan tahu tentang konsep ini, ya kan? Oke. Nah, jadi saya mulai dengan apa yang kamu sukai. Di sini itu kalian menyukai apapun, misalnya mendengarkan orang lain,
bermain atau bermain bola, atau contohnya kamu apa yang kamu suka? Tidur. Yang lain dong, yang lain. Membaca, coba membaca ya. Oke, kamu suka membaca dan dikaitkan dengan apa yang dunia butuhkan. Coba misalnya tadi yang bilang membaca siapa? Oke, tadi kan kamu bilang kamu suka membaca. Lalu menurut kamu orang-orang sekitar kamu butuhnya apa? Untuk apa? Apapun coba bilang secara acak-acak. Kira-kira lingkungan sekitar kamu, saudara di lingkungan sekitar kamu butuh apa? Misalnya di lingkungan sekitar saya, mereka banyak orang yang mau menerima hiburan atau mau dibantu didengarkan gitu. Itu yang dibutuhin oleh sekitar saya. Kalau di sekitar kamu? Oke, terima kasih. Nah, tadi siapa namanya? Saskia. Tadi Saskia menyebutkan dia itu suka baca buku, ya. Dan kalau apa yang orang-orang lingkungan sekitarnya Saskia itu membutuhkan pendidikan seksual supaya apa karena itu gede juga ya, supaya orang-orang tuh bisa teredukasi gitu ya. Nah, coba kalau bisa digabungin apa yang dia suka baca buku dan apa yang dunia dia butuhkan digabung, itu menjadi suatu misi. Misalnya dia akan membaca buku-buku tentang pendidikan seksual untuk diajarkan ke orang-orang sekitarnya, itu bisa ya digabungkan menjadi misi. Tapi kalau cuma misi, dia itu dengan kesenangan dan ketidaksempurnaan tapi nggak ada kekayaan. Maksudnya gimana? Karena bisa jadi dia melakukan edukasi itu pada orang lain melalui buku gitu ya, tapi nggak dibayar. Apalagi kalau misalnya kita kan impian kita pengennya dibayar ya, pengennya punya penghasilan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kalau misalnya kita berfokus pada apa yang orang lain butuhkan di sekitar kita dan berfokus pada apa yang membuat kamu dibayar. Ini menjadi vokasi, passion namanya. Coba kalau tadi Saskia lagi deh. Saskia, menurut kamu apa sih yang dapat membuat kamu dibayar oleh orang lain? Ya, boleh berhubungan atau boleh beda juga nggak apa-apa. Apapun yang membuat kamu bisa dibayar. Misalnya kamu bisa melakukan apa untuk bekerja gitu. Hah? Apa? Gimana? Nah, tapi kalau ini berkaitan dengan diri kamu nih, diri kamu bisa menjadi narasumber itu. Oke, coba ya kalau kata Saskia, jadi di sini kan lingkungan sekitarnya butuh pendidikan seksual. Nah, di sini dia bisa dibayar karena dia menjadi narasumber itu, gitu ya. Oke, jadi vocation dia itu tentang memberikan edukasi menjadi narasumber. Nah, apa yang Saskia dapatkan? Dia dapat kegembiraan dan kepuasan, tapi merasa nggak aman atau tidak pasti. Karena apa? Belum tentu dia menguasai menjadi narasumber atau menguasai pendidikan seksual itu, ya, dan belum tentu itu yang benar-benar dia sukai. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, lalu lanjut nih. Tadi udah vocation, sekarang ini nih, apa yang membuat Saskia dibayar menjadi narasumber, dan Saskia bidang apa yang kamu sukai? Yang kamu kuasai? Bidang apa yang kamu kuasai? Masih bingung? Oke, aku coba kasih contoh ke yang lain, ada yang mau berpendapat. Kamu deh, apa yang kamu sukai? Gambar. Lalu apa yang dunia butuhkan? Oke, nggak mau jadi seniman, berarti itu cuma suka tapi kamu tidak bisa dibayar akan seni itu ya. Oke, lalu langsung aja deh,
Bidang apa yang kamu kuasai sebenarnya? Seni itu? Bukan. Oke, kamu menguasai seni dan kimia. Lalu apa yang membuat kamu dibayar? Misalnya kamu bisa bekerja sebagai ilmuwan. Oke, bisa ya. Oke, namanya siapa? Sumaya. Jadi Sumaya bisa dibayar dengan ilmu kimianya karena dia menguasai kimia. Itu adalah sebuah profesi dia ya. Apa yang Sumaya dapatkan? Dia mendapatkan kenyamanan tapi merasa hampa. Kenapa hampa? Karena belum tentu itu yang dia sukai dan belum tentu itu yang orang sekitarnya butuhkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Oh, saya bingung nih terkait yang mana nih? Apa udah jelas? Udah ada gambarannya? Oke, jadi gitu ya. Ikigai itu gabungan dari kesemuanya supaya benar-benar seimbang. Apa sih tujuan hidup dia? Apa yang orang lain butuhkan di sekitarnya? Apa yang membuat dia dibayar? Apa yang dia suka dan apa yang dia kuasai? Itu bisa gabung jadi satu. Jadi tujuan hidup dia tuh mantap banget gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang apa sih ikigai yang dimiliki oleh kalian semua? Jadi saya akan membagikan lembar kerja buat kalian isi. Kalian isinya nggak apa-apa, nggak perlu takut salah. Yang penting sesuai dengan pemahaman kalian aja. Aduh, terang kali kayak masuk pengamat. Oke. Jadi kalian mulai dari depan lagi kalau misalnya bingung. Kalian bisa isi nama, lalu apa isian kalian. Lalu isi di kolom-kolomnya itu juga jadi ya. Di sini tuh ada kolom apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu kuasai dan apa yang bisa kamu lakukan untuk dibayar. Oh, di sini ada sisanya nggak? Lagu yang nomor 3, berikan satu kalimat positif untuk diri kamu sendiri supaya bisa memotivasi diri. Saya kasih waktu 5 sampai 7 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanya.
Boleh kalau semua, kalau cukup. Oh,
Apa impianmu? Saya jawab polisi, pemain futsal, atau apa yang kamu sukai? Bermain futsal dan berolahraga.
polisi. Oke, nah kalau misalnya kamu connect itu nih, kira-kira apa ini dari kamu? Berkaitan dengan olahraga. Lalu, jadi benar ya, jadi tujuan hidup kamu memang tentang olahraga itu ya. Oke, lalu bukan satu kata positif untuk memotivasi diri kamu sendiri. Kesuksesan tidak menentukan oleh satu bidang karena setiap orang mempunyai kelebihan tertentu. Oke. Ini ada poster buat Kota supaya dia bisa benar-benar menulis ikigainya dengan detail, nanti bisa dipajang juga. Oke. Selanjutnya satu. Nomor dari kalian Ya, nama saya Bu siapa aja. Perkenalkan nama saya Alia Safira, bisa dipanggil Alia. Nah di sini aku mau jelasin dari tapi yang pertama kalau kita lihat apa sih impian aku? Jadi impian aku ada yang pertama atlet kriminologi, terus botanikal dan juga HRD. Terus apa menjelasin dari tiga yang yang pertama hal apa yang aku sukai? Yang pertama aku suka baca sejarah, menganalisa sesuatu dan membuat cerita pendek. Terus ada hal apa yang kamu rasain? Menurut aku sendiri aku mau ngerasain berapa untuk membuat syair amalir, terus juga aku suka melukis, terus juga ada hal apa yang dibutuhkan untuk sekitar. Menurut aku ini berkaitan sih sama self awareness seperti yang aku belajar sama Igai. Jadi aku mau lingkungan sekitar aku tuh udah self awareness yang tinggi. Jadi mereka bisa memahami diri mereka semua. Lalu yang terakhir ada hal apa yang dapat kamu lakukan? Nah, kalau saya suka menganalisa sesuatu, saya pikir dapat berguna untuk pekerjaan di dunia biasa. Mulai analisis keuangan atau teknologi yang udah saya lakukan. Nah, menurut dari yang udah aku tulis, apa sih isi yang dapat menyambungkan apa yang tugas saya mengikuti gitu. Saya memiliki karena di bidang seni, namun lebih condong ke kemampuan analisa saya untuk supaya menjadi suatu pendekatan. Ini ada rasa keterlibatan dari untuk memotivasi itu agar dapat ini saya baru banget pikir tadi yaitu cari kegagalan dapat menghasilkan 5%. Ini buat kalian juga. Terima kasih Alia. Oke, tepuk tangan dong. Oke, nanti udah belum selesai gak apa-apa. Nanti saya tunggu sampai mungkin sampai istirahat kedua. Kita lanjut aja ya. Nah, oke, mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan proses kegiatan animasi kita. Saya pakai aja deh. Biar saya kenal juga. Saki. Mana tadi? Sasi. Mana? Sasi. Gak apa-apa di situ aja. Gimana? Kesimpulan dari kegiatan kita sekarang. Baik, kita tuh sebenarnya memiliki bakat sendiri masing-masing. Kita tuh bukan orang yang nggak memiliki bakat. Kita hanya harus mencari potensi kita dari kita ngasih diri kita sendiri. Oke, lalu apa hal yang kamu dapatkan dari proses kegiatan ini? Untuk lebih mengenal diri sendiri. Oke, terima kasih Saki. Diva. Diva dulu ya? Iya. Coba sebutkan pesan kamu dan harapan kamu terkait materi ini. Diri dong. Ya, pesan dan harapan. Masih ada pesan-pesan Bu. Apa ada? Harapan saya sih hidup saya menjadi baik. Amin. Jadi marinir. Bisa aja? Oke, kegiatan ini tuh punya tindak lanjut di mana nanti pertemuan selanjutnya semoga kita ketemu lagi ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang karir lebih dalam. Kalian boleh berkonsultasi karir dengan saya atau dengan kita. Soal saya juga kita
Oke, nah ini ada evaluasi kegiatan tentang saya yang membawa bimbingan pasukan ini. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak ada masalah juga, dan tolong diisi apa adanya sejujurnya gitu. Boleh di scan dulu, dikerjainnya boleh sambil saya tentukan. Oke, mungkin salah satu juga bisa share ke ininya ya. Dikirim ke grup BK aja, no? Ya, boleh dikirim ke grup kita. Oke, ini karena ini kalian mau istirahat juga ya, jadi saya akhiri. Terima kasih calon orang sukses. Semoga kalian benar-benar bisa clear ya dengan impian kalian. Semangat buat kalian ke depannya. Juga sudah kondusif mengikuti kegiatan bimbingan kelas kali ini. Terima kasih juga Bu Ita, Kak Ai atas kesediaannya. Semoga kita semua bisa jadi orang sukses. Oke, salah satu yang mau doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disyukurkan. Beri salam.